Sarip. Saya Bolivia Fermusa. Saya Asmiranda Syarif. Saya Rizka Rizal. Saya Arif Arfan. Saya Asmali Amri. Dan saya Nur Anita. Baiklah, pada video kali ini kami akan melakukan praktikum, yaitu tentang pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan kecambah. Adapun alat dan bahannya: toples 3 buah, kantong plastik hitam, biji kacang hijau 30 biji, kapas, air dan semprotannya, karet gelang, benang dan mistar. Cara kerja: 1. Lakukan seleksi kacang hijau dengan cara merendamnya dalam air sampai lunak dan mengembang. Biji yang baik adalah biji yang tenggelam. 2. Siapkan 3 buah toples, kemudian bagian bawah dilapisi dengan kapas yang dibasahi air secukupnya. 3. Masukkan masing-masing 10 biji terpilih ke dalam masing-masing toples. 4. Lakukan perlakuan pada toples sebagai berikut. A. Toples A ditutup plastik hitam sehingga tidak ada cahaya yang masuk ke dalam toples. B. Toples B ditutup kantong plastik tetapi diberi lubang sedikit pada pinggirannya. C. Toples dibiarkan terbuka. 5. Ketiga toples dibiarkan dan diamati selama 4 hari. 6. Hasil pengamatan dibuat dalam bentuk tabel. Adapun laporan praktikum kami sebagai berikut. Landasan teori. Tumbuhan merupakan salah satu komponen biotik di alam lingkungan sebagai suatu kesatuan, sehingga dengan demikian kehidupan tanaman tentu saja tergantung dari interaksi faktor lingkungan lainnya. Alam lingkungannya yang terdiri dari lingkungan biotik atau hidup dan abiotik mati mempunyai peranan yang sangat pentingnya terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman. Pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman diawali dengan perkecambahan, yaitu proses pertumbuhan dan perkembangan embrio yang dipengaruhi oleh cahaya, suhu, dan oksigen. Cahaya merupakan sumber utama bagi kehidupan seluruh makhluk hidup di dunia, bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Cahaya matahari adalah beneran di dunia. Selain itu, bagi tumbuhan, khususnya yang berklorofil, cahaya matahari sangat menentukan proses fotosintesis. Fotosintesis adalah proses dasar pada tumbuhan untuk mendapatkan makanan. Makanan yang dihasilkan akan menentukan ketersediaan energi untuk pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada praktikum ini antara lain: yang pertama, apakah ada perbedaan dari 3 perlakuan kecambah kacang hijau? Yang kedua, apakah intensitas cahaya dapat mempengaruhi proses perkecambahan biji kacang hijau? Hipotesis penelitian. Adapun hipotesis dari praktikum ini antara lain: 1. Dari ketiga perlakuan kacang hijau ternyata terdapat perbedaan. Yang kedua, cahaya dapat mempengaruhi pertumbuhan kacang hijau. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian yang kami lakukan antara lain: 1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh faktor cahaya terhadap perkembangan kacang hijau. 2. Untuk mengetahui perkembangan perkecambahan pada kacang hijau. Manfaat penelitian. Adapun manfaat dari praktikum yang kami lakukan adalah: 1. Bagi kami selaku peneliti dapat lebih memahami perkembangan perkecambahan pada kacang hijau. 2. Sebagai sumber informasi bagi sebagian orang yang belum mengetahui pengaruh cahaya pada kacang hijau. Variabel pada penelitian kami: yang pertama variabel bebas, yaitu intensitas cahaya. Yang kedua variabel kontrol, suhu, sathara, kelembaban, dan pH. Yang terakhir variabel terikat, kecambah kacang hijau. Adapun alat tambahan: 1. Toples 3 buah, 2. Kantong plastik hitam, 3. Biji kacang hijau 30 biji, 4. Kapas, 5. Air dan semprotannya, 5. Karet gelang, 6. Benang, 7. Mistar. Cara kerja. Adapun cara kerja pada penelitian ini adalah: 1. Melakukan seleksi biji kacang hijau yang baik dengan cara merendamnya selama 3-4 jam. Biji yang tenggelam merupakan biji yang baik dan dapat digunakan dalam penelitian ini. Yang kedua, menyiapkan 3 buah toples. Kemudian bagian di bawah dilapisi dengan kapas yang sudah diberi air secukupnya. Toples yang akan digunakan sebaiknya dilestarikan supaya tidak mengalami kontaminasi. Yang ketiga, memasukkan masing-masing 10 biji terpilih ke dalam 1 toples dan diberikan perlakuan sebagai berikut.
Pada toples yang pertama ditutup plastik secara full, dan pada toples yang kedua ditutup plastik secara setengah, dan pada toples yang ketiga tidak ditutup sama sekali. Kemudian yang keempat, melakukan pengamatan serta pengukuran panjang kecambah selama 4 hari. Adapun hasil pengamatan perlakuan A, perlakuan B, dan perlakuan C. Baiklah, adapun pembahasan dari praktikum ini, yang pertama pada toples A yang berisi 10 biji kacang hijau ditutup dengan kantong plastik agar tidak ada cahaya masuk, tetapi bagian atas diberi lubang udara. Tanaman yang ditanam di tempat gelap di mana kacang hijau tumbuh lebih panjang, karena hal ini dipengaruhi oleh hormon auksin yang mengatur pembesaran sel dan memicu perpanjangan sel di daerah belakang meristem. Hormon auksin sangat peka terhadap cahaya. Tanaman yang berada di tempat gelap batangnya sangat panjang, tetapi kondisi batang sangat kurus, tidak sehat, warna batang dan daun sangat pucat, serta kekurangan klorofil sehingga daun berwarna kuning. Bagian 2 pada toples B yang berisi 10 biji kacang hijau yang ditutup kantong plastik tapi hanya sebagian dan sebagiannya lagi terkena cahaya. Tanaman yang ditanam pada toples B, tanamannya tumbuh dengan normal serta hormon auksin bekerja secara normal juga. Tanaman yang berada pada toples B kondisinya sangat baik serta daun dan batangnya berwarna cerah. Bagian 3 pada toples C yang berisi 10 biji kacang hijau diberikan berlakuan dengan dibiarkan terbuka. Biji kacang hijau yang ditanam pada tempat terbuka tumbuh lebih pendek daripada ditanam di tempat gelap. Peristiwa ini terjadi karena pengaruh hormon auksin. Hormon auksin ini rusak, sehingga laju pertumbuhan tinggi tanaman tidak terlalu cepat. Akibatnya batang pendek tetapi kondisi fisik tanaman sehat subur. Batang terlihat gemuk dan terlihat segar dan berwarna hijau, serta cukup klorofil. Kemudian ujung tanaman mengikuti arah datangnya cahaya matahari atau disebut juga dengan fototropisme. Adapun kesimpulan dari praktikum ini antara lain, yang pertama, dari ketiga perlakuan biji kacang hijau tersebut ternyata memiliki perbedaan masing-masing, di mana kecambah kacang hijau yang berada di tempat gelap dan tidak terkena cahaya atau toples A yang ditutup dengan kantong plastik tetapi dilubangi pada bagian atas agar udara masuk. Ternyata batangnya tumbuh memanjang karena dipengaruhi oleh hormon auksin. Pada toples B yang ditutup kantong plastik tetapi hanya sebagian saja memiliki pertumbuhan yang tidak terlalu baik karena hanya sebagian yang terkena cahaya, sehingga pertumbuhannya agak sedikit lambat. Pada perlakuan toples C yang dibiarkan terbuka ternyata pertumbuhannya sangat lambat, tetapi daunnya berwarna cerah. Yang kedua, cahaya dapat mempengaruhi pertumbuhan kacang hijau karena cahaya dapat memperlambat pertumbuhan kacang hijau. Perkecambahan kacang hijau yang terkena cahaya lebih lambat dibandingkan dengan yang tidak terkena cahaya secara langsung. Baiklah, sekian praktikum dan pemaparan laporan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.